Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Nah, di beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar mengenai kebutuhan dan kelangkaan dan sudah menyinggung apa itu manusia sebagai Homo economicus. Nah, sebagai Homo economicus, manusia selalu membutuhkan atau selalu ingin memenuhi kebutuhannya agar tetap hidup. Nah, oleh karena itu, manusia melakukan kegiatan ekonomi. Nah, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi secara umum ada tiga. Yang pertama yaitu produksi, yaitu mengolah atau membuat atau menghasilkan. Yang kedua yaitu distribusi, yaitu menyalurkan. Dan yang ketiga yaitu konsumsi, menggunakan. Itu produksi merupakan kegiatan menghasilkan ataupun menambah nilai guna barang maupun jasa. Seperti contoh gambar ini yaitu pabrik pakaian. Pabrik pakaian mengolah kain menjadi baju, celana, rok, dan sebagainya. Nah, itu artinya pabrik itu menambah nilai guna barang. Nah, setiap nilai guna barang itu akan bertambah bila barang tersebut diolah dan kemudian menghasilkan barang lain. Oke, setiap barang memiliki nilai guna yang berbeda-beda. Kenapa? Nah, hal itu dibagi menjadi satu nilai guna bentuk. Nah, contohnya kain diolah menjadi pakaian, di mana awalnya berbentuk kain biasa yang tidak memiliki nilai guna untuk kebutuhan sehari-hari manusia. Kemudian setelah dijahit menjadi pakaian baru memiliki nilai guna. Kemudian yang kedua yaitu nilai guna tempat. Nah, contohnya pasir akan bernilai jika dibawa ke toko bangunan, di mana pasir ini jika masih berada di dalam sungai, ini belum memiliki manfaat yang berarti untuk kebutuhan pokok manusia, kecuali jika sudah sampai pada toko bangunan. Yang ketiga yaitu nilai guna waktu. Nah, nilai guna waktu contohnya payung berguna ketika musim hujan atau ketika hujan turun, begitu pula dengan jas hujan. Nah, artinya nilai guna waktu itu barang akan berguna pada waktu tertentu saja. Yang keempat yaitu nilai guna kepemilikan. Contohnya komputer di toko baru berguna jika sudah menjadi milik seseorang, misalkan pemiliknya itu seorang sekretaris, kemudian desainer grafis, dan lainnya. Nah, setiap aktivitas produksi itu membutuhkan faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Nah, apa itu faktor produksi? Faktor produksi merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kelangsungan aktivitas produksi, baik berupa barang maupun jasa. Jadi, kalau kalian ingin membuka usaha, harus memiliki faktor produksi ini atau barang-barang maupun jasa yang diperlukan untuk kelangsungan memproduksi barang. Faktor produksi dibagi menjadi 4. Yang pertama, faktor produksi alam, yaitu faktor produksi yang disediakan oleh alam, contohnya tanah, barang tambang, air, dan hutan. Yang kedua, faktor produksi berupa tenaga kerja, dibagi menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, merupakan tenaga kerja yang memiliki pendidikan tinggi, biasanya contohnya seperti dokter, guru, pilot, dan sebagainya.
Yang kedua, tenaga kerja terlatih merupakan tenaga kerja yang memiliki keterampilan tertentu dan sudah mengikuti pelatihan khusus, contohnya penjahit dan lainnya. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik maupun tidak terlatih. Nah, contohnya seperti tukang sapu, satpam, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu faktor produksi berupa modal. Modal ini bisa berupa uang maupun barang. Nah, contohnya modal itu gedung, mesin, dan bahan baku. Nah, sebuah perusahaan atau industri itu tidak akan bisa berdiri tanpa adanya gedung. Nah, gedung adalah modal utama selain uang. Kemudian ada juga mesin untuk mengolah bahan baku. Dan bahan baku ini sendiri merupakan bahan mentah, bahan pokok atau asalnya. Yang keempat yaitu kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan kemampuan seseorang untuk menyatukan semua faktor produksi untuk menghasilkan barang. Jadi kewirausahaan itu faktor produksi yang harus dimiliki seseorang untuk mendirikan atau membangun sebuah usaha, sehingga bisa mengelola perusahaannya dengan maksimal. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu distribusi. Nah, apa itu distribusi? Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang maupun jasa dari produsen kepada konsumen. Nah, orang atau lembaga yang melakukan distribusi itu dinamakan distributor. Kemudian distribusi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama distribusi langsung, yaitu distribusi tanpa melalui perantara. Yang kedua yaitu distribusi semi langsung, merupakan sistem distribusi melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Yang ketiga yaitu distribusi tidak langsung, artinya penyaluran barang ataupun jasa itu melalui agen, grosir maupun pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Nah, contoh distribusi langsung tadi yaitu penjual bakso menjual atau mendistribusikan baksonya langsung kepada konsumen tanpa melalui agen. Yang kedua, distribusi langsung, contohnya seperti semi langsung seperti pabrik kecap mendistribusikan kecapnya melalui pedagang, di mana pedagang itu masih bagian dari karyawan pabrik tadi. Yang ketiga, distribusi tidak langsung, contohnya seperti perusahaan pupuk yang mendistribusikan pupuknya ke agen atau grosir, kemudian didistribusikan kembali ke toko-toko baru sampai kepada konsumen. Kemudian aktivitas ekonomi yang ketiga yaitu konsumsi. Nah, apa itu konsumsi? Konsumsi merupakan kegiatan menghasilkan atau mengurangi nilai guna barang maupun jasa. Contohnya yaitu ini ada gambar orang sedang makan satu keluarga. Nah, setiap aktivitas yang menghasilkan atau mengurangi nilai guna barang maupun jasa itu dinamakan konsumsi. Contohnya kalian membeli buku, kalian membeli pakaian, kalian makan, kalian membeli jajan di kantin dan sebagainya, itu merupakan contoh kegiatan konsumsi. Nah, orang atau lembaga yang melakukan aktivitas konsumsi itu dinamakan sebagai konsumen. Nah, jika kalian itu membeli barang-barang, itu artinya kalian berperan sebagai konsumen. Nah, jadi semua jenis kegiatan ekonomi tersebut itu saling berhubungan satu sama lain, baik produksi, distribusi maupun konsumsi. Nah, sini ada tugas ya. Ada 5 tugas, ada 5 pertanyaan yang harus kalian
jawab dan kalian tulis di buku tulis. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.